Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan pada Bapak Ahmad Supron selaku dosen pengampu mata kuliah yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membuat video presentasi. Kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bersedia menonton video presentasi kami. Saya Bella dengan NIP selaku moderator dalam presentasi kelompok 7 kali ini. Kelompok kami akan membahas tentang kesalahan berbahasa dalam tataran wacana. Tentu saja saya tidak sendiri, di sini saya adakan saya. Yang pertama, dia ada Mayanti dengan NIM 2035 dan juga ada Puratu Nabila dengan NIM 2042. Langsung saja kepada presentator pertama, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, materi yang pertama yaitu kesalahan berbahasa. Menurut Setiawati tahun 2013 halaman 13, kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis yang menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi atau menyimpang dari norma kemasyarakatan dan menyimpang dari kaidah tata bahasa Indonesia. Selanjutnya, yaitu penyebab kesalahan berbahasa menurut Tarigan tahun 1988 halaman 273. Yang pertama yaitu kesalahan yang disebabkan faktor kelelahan, keletihan, dan kurangnya perhatian yang oleh Chomsky tahun 1965 disebut faktor performasi. Kesalahan performasi ini merupakan penampilan dalam beberapa kepustakaan disebut mistakes. Yang kesalahan yang kedua yaitu kesalahan yang diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai kaidah-kaidah bahasa yang disebut oleh Chomsky tahun 1965 sebagai faktor kompetensi. Kesalahan ini merupakan penyimpangan-penyimpangan sistematis yang disebabkan oleh pengetahuan pelajar yang sedang berkembang. Baik, selanjutnya adalah terkait definisi wacana. Krida Laksana pada tahun 1993 menyatakan bahwa wacana adalah suatu bahasa terlengkap dan merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar dalam hierarki gramatikal. Jadi, dari pendapat Krida Laksana di sini, kita bisa menyimpulkan bahwasannya wacana sifatnya adalah kompleks atau lengkap. Dan di dalam wacana itu, merupakan satuan gramatikal tertinggi terbesar dalam hierarki gramatikal seperti itu. Kemudian juga ada pendapat lain yang menyatakan bahwa wacana merupakan bahasa lengkap sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi dan atau terbesar. Ini disampaikan oleh Cair pada tahun 2003. Dengan begitu, sebagai satuan bahasa yang lengkap, maka dalam wacana itu berarti terdapat konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh yang bisa dipahami oleh pembaca. Dan dari semua penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa wacana adalah satuan kebahasaan yang unsurnya terlengkap, tersusun oleh kalimat atau kalimat-kalimat baik lisan maupun tulis yang membentuk suatu pengertian yang serasi dan terpadu, baik dalam pengertian maupun dalam manifestasi fonetisnya. Seperti itu. Kesalahan bahasa dalam tataran wacana meliputi kesalahan dalam kohesi dan koherensi. Sebab
Wacana yang utuh ialah wacana yang menyampaikan informasi secara runtut mulai awal hingga akhir. Hal ini disampaikan oleh Setiawati tahun 2010. Kohesi dan koherensi dalam wacana bisa membuat wacana itu menjadi runtut mulai awal hingga akhir. Karena dengan adanya kohesi dan koherensi, wacana itu akan berkaitan antara satu dengan yang lainnya, saling bersambung seperti itu, sehingga bisa membentuk arti atau pengertian yang bisa dengan mudah dipahami oleh pembacanya atau pendengarnya ketika wacana itu disampaikan secara lisan, seperti itu. Selanjutnya adalah jenis kohesi. Azwan tahun 2020 itu menyampaikan bahwa unsur-unsur kohesi dalam wacana dibagi menjadi dua, yaitu kohesi gramatikal dan juga kohesi leksikal. Kohesi leksikal di sini merupakan bentuk fisik wacana dalam hal penggunaan kosakatanya. Sedangkan kohesi gramatikal merupakan unsur-unsur wacana berupa kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana sehingga memiliki keterkaitan yang padu dan utuh. Itulah yang diungkapkan oleh Rahmawati tahun 2017, seperti itu. Selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu kesalahan kohesi leksikal. Nah, kesalahan kohesi leksikal ini pada kesempatan kali ini kelompok kami mengambil salah satu contoh artikel jurnal di lingkungan Universitas Syiah Kuala terdiri dari kesalahan kohesi leksikal terdiri dari sinonim dan repetisi. Yang pertama yaitu kesalahan leksikal sinonim. Kesalahan kohesi leksikal terjadi pada kata bersinonim. Hasil analisis kesalahan kohesi leksikal pada kata bersinonim dapat dilihat pada data berikut. Nah, yaitu guru masih sering dan terbiasa menggunakan cara-cara lama. Nah, pada data tersebut, kesalahan kohesi leksikal sinonim terletak pada kata sering dan terbiasa. Kata sering memiliki makna kerap dan acap, dan kata terbiasa memiliki makna sudah sering sekali. Kedua kata ini memiliki makna yang sama, sehingga jika digunakan dalam suatu kalimat secara bersamaan, menyebabkan terjadinya pemborosan kata. Apabila dilihat dari keefektifannya, tidak efektifnya kalimat karena menggunakan pemborosan kata. Dengan demikian, letak kesalahan pada pemborosan kata dan untuk mengefektifikannya dengan cara menghilangkan salah satu dari kedua kata sinonim tersebut. Berikut perbaikan kalimat sehingga kohesi sinonimnya benar. Yang awalnya datanya berupa guru masih sering dan terbiasa menggunakan cara-cara lama, bisa dibenahi menjadi guru masih terbiasa menggunakan cara-cara lama. Nah, kemudian yang kedua yaitu kesalahan kohesi leksikal pada repetisi. Dalam artikel jurnal yang kita ambil sebagai contoh yaitu artikel jurnal di lingkungan Universitas Syiah Kuala terdapat pada data-data berikut. Datanya berbunyi seperti ini. Pembangunan sektor agama di Aceh merupakan bagian dan pembangunan daerah secara menyeluruh, sekaligus sebagai mata rantai yang tidak terputus, berkelanjutan dan berkesinambungan dalam menciptakan landasan menuju cita-cita pembangunan Nah, dalam data tersebut, kata pembangunan banyak diulang. Nah, pengulangan ini tidak memberikan efek yang spesifik terhadap makna yang ingin disampaikan melalui data tersebut. Nah, kata pembangunan di atas dapat dihemat dengan satu kata saja. Pengulangan kata yang berlebihan akan membuat kesalahan dan membuat kalimat tidak efektif. Adapun perbaikan kalimatnya adalah sebagai berikut. Di Aceh,
Sektor agama merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh, sekaligus sebagai mata rantai yang tidak terputus, berkelanjutan, dan berkesinambungan dalam menciptakan landasan menuju cita-cita. Nah, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kohesi gramatikal. Nah, sarana kohesi gramatikal ini meliputi pengacuan, substitusi, pelepasan, konjungsi, invensi, dan juga pemasukan kalimat. Next. Yang pertama yaitu pengacuan. Pengacuan atau referensi adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual lainnya atau suatu acuan yang mendahului atau mengikutinya. Menurut Sumarlam, pada tahun 2003, jenis kohesi gramatikal pengacuan ini dapat diklarifikasikan menjadi 3 macam, yaitu pengacuan persona, pengacuan persona direalisasikan melalui pronomina persona atau disebut juga dengan kata ganti orang yang meliputi persona pertama, persona kedua, dan juga ketiga maupun jamak. Yang kedua ada pengacuan demonstratif. Nah, pengacuan demonstratif ini atau disebut juga dengan kata ganti penunjuk. Dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama pronomina demonstratif waktu dan juga pronomina demonstratif tempat. Selanjutnya ada pengacuan komparatif atau disebut juga dengan perbandingan. Pengacuan komparatif ini ialah salah satu jenis koheresi gramatikal yang bersifat membandingkan 2 hal atau lebih yang mempunyai kemiripan atau kesamaan dari segi bentuk atau wujud, sikap, sifat, watak, perilaku, dan juga lain sebagainya. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu ada substitusi. Substitusi atau penyulihan ialah salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa pergantian satuan lingual tertentu dengan satuan lingual lainnya dalam wacana untuk memperoleh unsur pembeda. Dilihat dari segi satuan lingualnya, substitusi dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada substitusi nominal, adalah pergantian satuan lingual yang berkategori nominal atau kata benda dengan satuan lingual lain yang juga berkategori nominal. Misalnya kata derajat, kata tingkat diganti dengan pangkat, dan juga kata gelar bisa diganti dengan titel. Yang kedua ada substitusi verba, adalah pergantian satuan lingual yang berkategori verba atau kata kerja dengan satuan lingual lainnya yang juga berkategori verba. Misalnya kata mengarang bisa diganti dengan kata berkarya, kata berusaha bisa diganti dengan kata berikhtiar. Begitupun pula selanjutnya. Yang ketiga ada substitusi frasa. Substitusi frasa adalah pergantian satuan lingual tertentu yang berupa kata atau frasa dengan satuan lingual lainnya yang berupa frasa. Yang keempat ada substitusi klausa, yang mana pergantian satuan lingual tertentu yang berupa klausa atau kalimat dengan satuan lingual lainnya yang berupa kata atau frasa. Selanjutnya yang ketiga, next. Selanjutnya, yang ketiga ada pelepasan. Pelepasan sendiri adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa penghilangan atau pelepasan satuan lingual tertentu yang telah disebut sebelumnya. Selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang dilakukan dengan cara menghubungkan unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana. Selanjutnya ada inversi. Inversi sendiri merupakan susunan yang dianggap normal dalam bahasa Indonesia, ialah susunan DM atau disebut juga dengan diterangkan menerangkan. Slide selanjutnya.
Dan yang terakhir ada pemasifan kalimat. Pemasifan kalimat ini terjadi karena kalimat berstruktur pelaku atau aktif diubah menjadi berstruktur sasaran atau pasif. Berikut ini kesalahan berbahasa pada aspek kesalahan kohesi yang meliputi kohesi gramatikal. Yang pertama, konjungsi atau disebut juga dengan kata hubung. Berikut ini contoh yang terdapat dalam kesalahan pada kohesi gramatikal pada kohesi konjungsi, yaitu reformasi tersebut dapat berubah cara mengajar, metode, proses pembelajaran, atau dapat pula perubahan bentuk dan wujud media pembelajaran yang digunakan. Konjungsi data 1. Nah, jadi dalam data konjungsi 1 tersebut, kesalahan berbahasa terdapat pada penggunaan alat kohesi gramatikal, yaitu konjungsi. Kesalahan konjungsi terletak pada konjungsi intrakalimat, yaitu atau, dan. Kedua konjungsi ini digunakan tidak sejajar, sehingga dalam data tersebut menimbulkan pemahaman ganda atau ambigu. Oleh karena itu, kesalahan data tersebut disebabkan oleh kesalahan pemilihan konjungsi. Konjungsi atau digunakan pada substansi kata atau kalimat yang menyatakan pemilihan salah satu konstituen yang dihubungkan. Di samping itu, fungsi konjungsi dan sebagai penjumlahan yang menghubungkan kata atau klausa. Nah, dilihat dari kedua konjungsi ini, terlihat kekeliruan yang terdapat pada data tersebut. Adapun solusi untuk memperbaiki kohesi gramatikal pada data tersebut dengan mengganti konjungsi atau dengan konjungsi serta yang mempunyai fungsi yang sama seperti fungsi konjungsi dan. Dengan demikian, pada data konjungsi 1 tersebut dapat diperbaiki, yakni pada data yang pertama, yaitu reformasi tersebut dapat berupa perubahan cara mengajar, metode, proses pembelajaran, atau dapat pula perubahan bentuk, wujud, media pembelajaran yang digunakan dapat diperbaiki dengan reformasi tersebut dapat berubah cara mengajar, metode, proses pembelajaran, dan dapat pula serta bentuk, wujud, media pembelajaran yang digunakan. Jadi konjungsi atau dapat diganti dengan konjungsi serta karena sama-sama memiliki fungsi yang sama dalam fungsi konjungsi. Yang kedua yaitu kesalahan dalam kohesi gramatikal yang kedua yaitu pada referensi atau juga pengacuan. Nah, berikut ini adalah contoh kesalahan kohesi gramatikal pada referensi atau pengacuan. Kesalahan ini terdapat karena penggunaan kata tunjuk yang tidak tepat. Berikut datanya. CD interaktif adalah sebuah CD interaktif yang berisi menu-menu yang dapat diklik untuk menampilkan sebuah informasi tertentu. Dari sini jelas bahwa sistem yang dipakai CD interaktif referensi 1. Nah, kesalahan kohesi ini terjadi karena tidak tepatnya gramatikal pada data tersebut. Terletak pada pemakaian kata tunjuk di sini, kesalahan pemakaian kata tunjuk di sini. Kata tunjuk di sini digunakan untuk menyatakan tempat yang dekat dengan pembicara. Dari data tersebut tidak untuk menyatakan tempat, melainkan menyatakan sesuatu yang referensinya tidak jauh dengan pembicara. Dengan demikian, kata tunjuk yang tepat untuk mengganti kata tunjuk yang salah pada data tersebut adalah kata tunjuk ini. Oleh karena itu, perbaikan dari data tersebut ialah dengan yakni CD interaktif adalah sebuah CD interaktif yang berisi menu-menu yang dapat diklik untuk menyampaikan sebuah informasi tertentu. Ini jelas bahwa sistem yang dipakai CD interaktif. Bisa dilihat dari PPT yang tertera yang kami sampaikan.
Baik, selanjutnya adalah kesalahan koherensi yang terdapat di dalam wacana. Cair pada 2011 menyatakan bahwa koherensi merupakan aspek makna yang menggambarkan bagaimana proposisi-proposisi yang tersirat dalam suatu teks dapat ditafsirkan, dipahami, dan disimpulkan. Itulah yang disampaikan oleh Cair terkait koherensi. Jadi, kalau menurut pendapat Cair di sini, aspek makna atau itu adalah yang dibawa dalam koherensi, atau aspek makna itu hubungannya dengan koherensi. Sebaliknya, koherensi hubungannya dengan aspek makna, seperti itu. Kemudian juga pendapat yang kedua dari Asmi dan Rajab pada tahun 2018 itu menyatakan bahwa suatu rangkaian kalimat yang tidak memiliki hubungan bentuk dan makna secara logis itu tidak dapat dikatakan sebagai wacana. Mengapa seperti itu? Karena jika kita mengingat kembali pengertian terkait kohesi dan koherensi, di mana kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana sehingga tercipta pengertian yang apik atau disebut dengan koheren, seperti itu. Nah, dengan adanya teori-teori tersebut, kita sudah dapat menyimpulkan bahwasannya koherensi itu erat kaitannya dengan makna yang tersirat ataupun tersurat di dalam wacana tersebut, seperti itu. Kemudian juga ada pendapat yang menyatakan terkait koherensi, yaitu Wall dalam Tarigan, yang menyampaikan bahwa pengaturan koherensi itu merupakan pengaturan secara rapi, kenyataan dan gagasan, fakta, ide menjadi suatu untaian yang logis, sehingga mudah memahami pesan yang dikandungnya. Nah, dari ketiga pendapat yang disampaikan barusan, kita sudah bisa dapat menyimpulkan bahwa koherensi itu berkaitan dengan makna dari wacana itu sendiri, dan apabila tidak ada kohesi dan di dalam wacana, maka tidak akan ada koherensi di dalam situ. Maka wacana itu hanya sekedar pikiran-pikiran atau ungkapan-ungkapan yang tidak dapat menyatu dan menyimpulkan suatu kesimpulan yang kompleks, seperti itu. Selanjutnya adalah contoh kesalahan dari koherensi. Contoh analisis ini diambil dari jurnal penelitian yang dilakukan oleh Nurul Azmi dan Rajab Bahri pada tahun 2018 terhadap artikel jurnal mahasiswa di kampusnya, seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman yang lain barusan. Kutipannya adalah, media pembelajaran adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi penyampaian pesan pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara pembelajaran, pengajaran, dan bahan ajar. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampai pesan atau media. Sementara itu, Haryanto 2005 mengemukakan bahwa media pendidikan dapat mempertinggi proses pembelajaran siswa dalam pengajaran. Nah, melalui kutipan itu, kita dapat melihat bahwasannya kesalahan koherensi terletak pada kalimat utama dan kalimat penegas. Mengapa demikian? Karena di dalam kalimat itu tidak menyampaikan informasi yang sama dari dua kalimat itu. Dari kalimat utama dan juga kalimat penegas. Seperti itu. Dalam kalimat utama itu informasi yang disampaikan adalah tentang media pembelajaran, sedangkan dalam kalimat penegas informasinya itu terkait media pendidikan. Kedua inti ini menunjukkan tidak memiliki kepaduan yang baik, yakni tersusunnya uraian atau pandangan yang saling berkaitan secara logis dalam suatu paragraf. Sedangkan
jika kita mengingat kembali terkait pengertian wacana, di dalam wacana harus ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, antara paragraf satu dengan yang lainnya, dan di dalam wacana itu semuanya disampaikan secara berurutan sehingga menciptakan suatu pengertian yang kompleks atau lengkap seperti itu. Dan apabila terdapat ketidaktepatan koherensi seperti ini dapat menyebabkan informasi yang dibawa oleh wacana itu sendiri tidak dapat tersampaikan dengan baik, atau dengan kata lain pembaca sulit memahami maksud penulis terkait wacana yang ia tuliskan. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan presentator atas pemaparan materinya. Jadi kesimpulan dari pemaparan materi yang disampaikan oleh kelompok 7 adalah bahwa dalam tataran wacana terdapat dua hal yang bisa termasuk dalam analisis kesalahan berbahasa, yaitu terkait kohesi dan koherensi dalam wacana. Kohesi sendiri adalah keserasian hubungan antara unsur yang meliputi kata, klausa, frasa, dan kalimat yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana sehingga tercipta pengertian yang apik atau koheren. Unsur-unsur kohesi dalam wacana dibagi menjadi dua, yakni kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Kohesi leksikal sendiri merupakan bentuk fisik wacana dalam hal penggunaan kosakatanya. Sedangkan kohesi gramatikal merupakan unsur-unsur wacana berupa kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana sehingga memiliki keterkaitan yang padu dan utuh. Sekian yang dapat kelompok 7 sampaikan. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa inaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.